Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Wisnu Tama Kusubandyo, yang mewakili dari Kementerian Perindustrian, Bapak Dirjen Kimia, Farmasi dan Tekstil, Pak Muhammad Kayam, yang mewakili dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dari Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Ruli Indrawan, ada Bapak Kepala Badan Standarisasi Nasional, Pak Dr. Andes Kukuh, Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Dr. Freddy Haris, Bapak Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Muhammad Lutfi, dan Bapak Ibu perwakilan dari e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Luhut beserta para menteri dan tim dan jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Ini merupakan apresiasi tentunya dan penghargaan kami dapat kedatangan tamu sehingga bisa menyampaikan, klarifikasi tentang tugas dan fungsi dari Badan POM, dan mudah-mudahan nanti Bapak juga berkenan untuk melihat beberapa prasarana yang ada terkait dengan pelayanan publik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya secara singkat ingin menyampaikan, mudah-mudahan lebih terinformasikan. Ini kesempatan sangat langka saya bisa menyampaikan dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan POM. Jadi pada intinya tugas dan fungsi dari Badan POM itu adalah membangun aspek supply dan demand, ya, baik dari aspek keamanan, mutu dan khasiat dari produk dan makanan. Di dalam arti luas artinya di dalamnya adalah obat tradisional, kosmetik, dan pangan dan vitamin, ya, dan suplemen kesehatan, baik di masyarakat dan di dunia usaha. Jadi membangun supply and demand dengan kualitas dan mutu. Nah, untuk tentunya tujuannya adalah mendukung aspek kemandirian dan juga aspek pengembangan ekonomi dari industri obat dan makanan untuk kemajuan ekonomi Indonesia, misalnya melalui ekspor dan sebagainya. Dan dalam hal ini tentunya kami mendampingi dikaitkan dengan 4 fungsi. Untuk melakukan tugas fungsi tersebut ada 4 hal. Pertama adalah membangun aspek sumber daya manusia yang dikaitkan dengan baik di masyarakat dan juga di pelaku usaha. Artinya adalah bagaimana di dunia masyarakat membangun demand masyarakat dengan konsumen yang cerdas. Jadi hanya mendemand, meminta, membeli produk obat dan makanan yang bermutu dan berkualitas. Dan bagi dunia usaha dan dunia riset tentunya adalah aspek pendampingan untuk hilirisasi, bagaimana riset-riset bisa menjadi produk-produk komersil yang memenuhi aspek-aspek tersebut. Dan dimulai juga dengan pendampingan fasilitasi kami, dimulai dari bagaimana fasilitas-fasilitas dari produksi tersebut bisa memenuhi aspek good manufacturing practice. Jadi bagaimana cara-cara produksi yang baik, baik itu cara produksi pangan olahan yang baik, cara produksi obat tradisional yang baik, dan lain-lain. Jadi pendampingan untuk fasilitasnya, kemudian sampai dengan registrasi obat tersebut sehingga bisa diedarkan dengan legal dan tentunya bermutu, sehingga juga bisa mendorong pada aspek penambahan devisa untuk ekspor produk obat dan makanan. Tentunya kami juga ada keberpihakan pada UMKM, sangat ada keberpihakan pada UMKM dengan berbagai kemudahan dan insentif yang kami berikan, dan juga kerjasama dengan berbagai lintas sektor yang terkait dengan produk-produk, pengembangan produk-produk UMKM dari mulai produksi sampai dengan distribusinya. Di samping itu juga tugas Badan POM adalah melakukan penegakan hukum dalam rangka dalam tugas dan fungsinya pengawasan produk di jalur peredaran. Jadi memastikan yang diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah tetap yang bermutu dan aman dan bermanfaat, dengan melakukan pengawasan post market dan penindakan. Kami punya kantor Badan POM, cabang Badan POM, kantor cabang, kantor Badan POM disebut Balai POM atau Loka untuk kota kabupaten di 34 provinsi dan 40 kota kabupaten. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi Loka sehingga pendampingan kami untuk pelaku usaha UMKM semakin lebih intensif karena semakin dekat dengan masyarakat.
ini baru 40 kota kabupaten. Dan kami punya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, untuk menegakkan produk-produk ilegal, karena produk-produk ilegal itu akan merugikan produk dalam negeri, karena umumnya adalah produk ilegal itu bisa import, bisa selundupan dari luar karena banyaknya perbatasan dan jalur kita yang terbuka di jalur pantai. Sehingga memang PPNS kami sebagai balai itu sangat intensif, terutama di perbatasan. Tadi ini dikaitan ini juga dalam rangka untuk mendukung pengembangan ekspor, kami sangat intensif sekali membangun kredibilitas di dunia internasional. Jadi kalau dikatakan bahwa kenapa Badan POM sangat strict dalam hal, tapi karena selain kita juga melindungi masyarakat, kita pun juga harus terus membangun kredibilitas dari otoritas obat dan makanan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, karena itu adalah kepercayaan pada produk-produk ekspor kita adalah didasarkan juga pada kepercayaan dari otoritas obatnya. Kita di luar disebutnya adalah Indonesian FDA, Indonesian Food and Drug Authority, walaupun di sini namanya masih Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ke depan ada juga concern kita untuk mengganti nama tersebut Pak Luhut menjadi Badan Otoritas Obat dan Makanan. Kemudian tadi membangun kredibilitas juga kami lakukan, kami sudah banyak melakukan MOU dengan berbagai pihak, terakhir juga dengan Saudi FDA, mereka sangat menghargai kami menjadi pihak yang dipercaya untuk berbagai ekspor, keyakinan mutu dan keamanan dari ekspor pangan terutama ke Saudi Arabia dan banyak pihak yang lain. Kemarin pada saat kami melakukan acara pertemuan pertama dari kepala-kepala otoritas obat di OKI, negara-negara kerjasama Islam, negara-negara Islam itu adalah satu momen yang sangat penting sekali, terutama karena memang kita sangat kredibel dan ada di depan dikaitkan dengan vaksin, ya, dan beberapa vaksin dan juga pangan dan obat herbal sebenarnya ada potensi untuk kita jual juga di berbagai negara. Dukungan Badan POM, alhamdulillah kami banyak memberikan dukungan juga selama masa-masa penting ini dalam krisis pandemik. Kami ikut mendukung dengan rumah sakit emergency, ya, dengan peminjaman bahkan mobil insinerator kami juga. Kemudian kami berhasil membangun beberapa balai dan juga di lab pengujian di sini untuk mampu melakukan pengujian PCR, pengujian swab dengan PCR. Saya kira itu penting dan ini terus kita kembangkan bersama-sama dengan gugus tugas. Dan kami mengeluarkan berbagai buku, tentunya buku edukasi. Kemudian juga yang penting mungkin pendampingan, sekarang banyak bermunculan herbal, klaim-klaim yang luas sekali, sehingga sekarang memang kami banyak dibebani dengan menggerakkan untuk memasuki jalur yang benar yang dikaitkan dengan klaim-klaim tersebut untuk melalui uji klinik, baik untuk obat herbal mungkin sekarang ini juga. Jadi walaupun tentunya kami sangat mendukung dan sangat menyambut sekali apabila kita bisa menemukan obat atau obat herbal yang betul-betul memenuhi aspek aman dan mutunya. Tentunya juga kami banyak melakukan relaksasi perizinan percepatan pelayanan publik, terutama di masa emergency ini dengan emergency use authorization untuk obat dan obat herbal terutama, bahkan banyak sekali untuk bidang pangan, untuk dan OT, KOS juga banyak sekali apresiasi, malah di masa work from home ini malah justru meningkat kinerja kita yang dikaitkan dengan keluarnya izin-izin untuk perizinan baik sertifikasi good manufacturing practice maupun untuk izin-izin peredaran. Dukungan Badan POM untuk ekspor obat dan makanan, ini adalah beberapa datanya yang menunjukkan kinerja sudah sudah terus meningkat. Keberpihakan pada UMKM sudah lama kami gerakkan bekerja sama dengan KL terkait. Sudah ada peluncuran sebetulnya pada 2018 dengan beberapa KL UMKM berdaya saing, tapi mungkin memang harus ada yang menggerakkan, mengkoordinasikan. Jadi saat sudah diluncurkan tapi akhirnya masih agak jalan sendiri-sendiri, kami terus bergerak. Ada dampingan dan coaching klinik bagi UMKM, itu yang kami lakukan. Insentif untuk UMKM sebanyak yang kami berikan, antara lain tadi keringanan biaya BNPB, kemudian juga 50% biaya dan sebagainya. Nah, kami juga ada menu Istana UMKM di dalam website. Saya kira ini juga link pada beberapa KL yang terkait dengan
pendampingan untuk UMKM. Mudah-mudahan dengan melalui website ini juga informasi ini bisa membantu UMKM dan juga bisa kita link antara data-data yang ada dengan berbagai KL yang terkait dengan aspek UMKM. Nah, ini adalah data yang kami punya dikaitkan dengan produk-produk UMKM, sebaran produsen pangan olahan yang terdaftar di Badan POM dengan kategori klasifikasi dari ekonominya, ada mikro, kecil, menengah, besar, dan sebarannya. Dari data-data ini mungkin juga bisa di-link dengan kementerian lembaga lain atau mungkin ada data yang akan dititipkan ke kami sehingga pada saat registrasi bisa kita dapatkan data yang lebih luas lagi untuk dimanfaatkan untuk kebijakan yang lainnya. Kami sedang membangun, kemudian nanti Bapak sempat melihat itu green building pelayanan publik, jadi gedung baru yang masih berproses, sudah terbangun tapi tinggal dalamnya, itu green building yang sengaja untuk nanti pelayanan publik, di mana aspek milenial, aspek green kami bangun di sana sehingga membangun semangat dan para milenial untuk keberpihakan pada pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saya banggakan, Bapak Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selamat pagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas laporan dan dukungannya bagi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dukungan tersebut diantaranya adalah melalui simplifikasi proses notifikasi untuk pencantuman logo Bangga Buatan Indonesia. Dan tadi kita sudah lihat di hampir semua produk-produk itu sudah mulai dicantumkan, dan itu saya pikir yang sangat baik sekali karena mungkin kita lupa, selalu saya bikin istilahnya kita ini sakti tapi kita nggak tahu bahwa kita ini sakti gitu. Jadi saya pikir kita harus gaungkan terus itu ke depan. Kemarin siang saya dipanggil Presiden supaya tahun ini Pak Luhut semua anggaran untuk Kementerian Kesehatan, Kepolisian maupun tadi pertahanan upayakan sebanyak mungkin tuh dibelanjakan dalam negeri. Dan kami juga dengan Pak Tama diperintahin juga supaya obat-obatan ini ya kalau bisa bertahap gitu sampai 70-80% itu sudah kita bikin dalam negeri. Oleh karena itu peranan daripada BP POM menurut saya sangat penting. Ya tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja, harus ada tadi Ibu sudah nyentuh mengenai pelatihan, training untuk mereka paham bagaimana supply demand itu juga harus berkualitas. Nah, saya berharap peran daripada Badan POM untuk membantu perkembangan UMKM ini. Nah, karena reputasi Badan POM ini sudah bagus, sudah internasional, saya kira sangat penting sekali untuk mendorong atau akselerasi daripada peranan UMKM, supaya UMKM kita itu berkualitas juga. Kalau Ibu mungkin dari singkat kebersihan, higienisnya, kemudian obatnya tadi kualitasnya, mungkin dari kreatif kita juga bicara training mengenai packagingnya, mengenai, jadi kita harus semua berkolaborasi. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah ini akan tambah baik. Pandemi COVID-19 ini menurut saya memang satu musibah besar. Tapi kalau kita simak lagi baik-baik, ternyata ini melahirkan satu juga sisi positif yang terpaksa kita jadi paham dan berkarya. 90% hampir saya kira atau lebih obat-obat itu kita impor. Kita tidak punya industri hulunya. Akibatnya sekarang dari Kementerian BUMN, Pak Budi Sadikin sudah berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mulai membuat turunan-turunan dari industri petrokimikal itu untuk melahirkan obat-obat yang hulunya yang berpuluh-puluh tahun kita tidak punya.
Nah sekarang insya Allah itu dalam 1,5 tahun ke depan sampai 2 tahun itu akan kejadian. Dan juga saya ingin tadi Badan POM juga melihat banyak sekali yang mau kerjasama kita menerbitkan vaksin. Tidak kurang dari United Emirates Arab berkomunikasi terus dengan kami dan call dengan kami terus, sehingga sekarang dengan Kementerian BUMN itu sudah di-linkkan. Tadi malam saya dapat laporan progresnya lagi, Abu Dhabi bekerja sama dengan Bio Farma kita. Nah ini saya pikir sudah stage ketiga Bu, jadi mereka sudah akan tes sekali lagi dan itu akan bisa menghasilkan vaksin. Dan itu adalah permintaan dari Crown Prince Muhammad bin Zayed sendiri dan kepada Presiden Jokowi, dan saya diminta mengeksekusinya dan jalan. Nah saya pikir seperti ini akhirnya nanti akan produksi dalam negeri. Bapak Ibu sekalian supaya sadar juga, kita supaya sadar sekali lagi ini kita sakti. Sakti dalam konteks market kita 270 juta. Middle class kita ada 55 juta. Itu satu punya power purchasing power yang besar sekali. Kita masuk dengan ASEAN 640 juta. Kita masuk dengan Afrika Pantai Timur itu hampir 1 miliar. Jadi kita harus paham bahwa Indonesia itu hebat. Nah, tapi kita sendiri harus bisa memanfaatkan kehebatan kita tadi. Ibu Kepala Badan yang saya hormati, penerapan inovasi berbasis teknologi menurut saya teknologi informasi mampu memangkas waktu pemberian sertifikat. Ini yang sangat penting. Presiden berkali-kali merintahkan ke kami bagaimana efisiensi tapi juga efektif. Tidak bisa efisien tidak efektif. Jadi dua-dua tuh harus seperti two side of the coin. Jadi saya minta kita betul-betul bisa melahirkan ini. Nah saya pikir juga seperti registrasi produk pangan, kebutuhan dasar pokok, seperti gula kristal putih, hanya 1 hari, tadinya 5 hari. Itu saya pikir satu prestasi dari Badan POM. Selamat buat Ibu dan tim yang telah membuat itu. Bikin lagi lah yang produk-produk lain yang bisa seperti itu. Ayo kita lahirkan inovasi-inovasi kita. Kita kan bisa buat dari anak-anak muda bisa mengkreasi lagi macam-macam untuk membuat lebih mudah. Jadi buat negeri kita ini negara efisien. Yang kita betul-betul mampu men-challenge negara mana saja pun di kawasan kita ini. Bentuk-bentuk inovasi seperti ini perlu dicontoh oleh seluruh kementerian dan lembaga yang mengeluarkan perizinan dan sertifikasi. Semangat positif seperti ini menginspirasi dan mendorong Bapak Presiden untuk menginisiasi Omnibus Law. Nah Omnibus Law ini kita harapkan akan selesai akhir bulan ini, mungkin nanti efektif pada bulan Agustus. Ini punya dampak luar biasa. Semua yang saya pergi dalam bidang investasi mesti menanyakan kapan Omnibus Law selesai. Dan oleh karena itu saya sangat ketat melihat itu. Nah sekarang pembahasan di DPR sedang jalan, ya insya Allah ini bisa selesai sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Nah ini juga saya kira akan memberikan perkembangan angin segar, hembusan angin segar bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. UMKM itu adalah backbone ekonomi kita. Karena itu jangan lupa, jangan kita pikir hanya industri-industri besar, tidak. Kita mau UMKM itu menjadi backbone ekonomi kita karena rebound dari small medium enterprises itu jauh lebih cepat daripada big company. Nah ini saya pikir yang kita suka salah. Kita kadang-kadang pandang sebelah mata. Dia lahir dari bawah, yaitu yang harus kita groom. Supaya dia jadi nanti satu industri atau suatu penopang industri yang betul-betul kita butuhkan. Ibu Kepala Badan yang terhormat sebagai organisasi modern yang terus melakukan perubahan pada Badan POM kiranya terus melakukan 3 hal. Ini saran saya. Pertama, percepatan, penyederhanaan, pembinaan. Percepatan ini adalah upaya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi UMKM. Tolong kita nih Bapak-Bapak Ibu di Eselon 1 semua di sini berikan pelayanan yang cepat pada mereka. Jangan mereka sudah mendaftar karena pada hari ini sudah mendaftar nih kerjanya Pak Tama ini Menteri Pariwisata. Lebih 800.000 online onboarding daripada sekarang ini UMKM dari 8 juta yang sudah ada. Jadi dalam waktu 1 bulan lebih 1 minggu itu sudah lebih 800.000 Pak Tama ya. Karena beliau yang nanganin ini. Nah itu luar biasa.
Nah ini artinya apa? Pencapaian kita sudah bagus, tapi kalau kita tidak membantu mereka, itu mereka bisa keluar lagi. Nah salesnya itu sudah naik lebih 2.100%. Bapak Ibu sekalian, ini yang tidak pernah kita bayangkan. Saya dengan Pak Tama juga agak ragu tadinya mengenai ini. Ini jadi nggak barang nih gitu. Terus sekarang kita lihat luar biasa. Jadi 2 juta target kami on top of 8 juta sampai bulan Desember. Itu saya kira bukan hal yang sulit untuk dicapai karena sekarang masih bulan Juli. Dan kita masih ada 5 bulan ke depan. Dan itu tinggal 1.100.000 lagi yang harus kita targetin. Kedua, penyederhanaan adalah upaya untuk mempermudah UMKM mendapatkan sertifikasi dengan tahap mematuhi standar yang sudah ada. Jadi mempercepat, mempermudah bukan artinya menghilangkan standar, itu yang susah. Kalau Ibu bikin standarnya itu sebulan dicapai ya oke. Tapi kalau bisa bagaimana standar tercapai tetapi dalam 2 hari, 3 hari itu baru paten. Jadi saya minta supaya Bapak Ibu sekalian bekerja mendorong. Jadi kita mengeducate bukan membunuh. Kau nggak bisa jelek, mati, jangan. Kau bikin ini, perbaikin, nanti kau datang lagi, saya bantu. Jadi itu tadi untuk kita membangun, mendidik juga ada. Saya kira juga apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini untuk menarik bagi investor, terutama itu sangat bagus sekali dan jalan. Dan saya berharap juga kita akan menarik investor-investor farmaceutical untuk masuk ke Indonesia, untuk bisa berkembang ke depan. Sehingga seperti yang keinginan Bapak Presiden, kita jangan terlalu banyak impor-impor lagi. Sepanjang kita bisa, karena itu menciptakan lapangan kerja, memberikan pajak tambah, teknologi transfer, macam sekali. Dan ini saya pikir yang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Kenapa pemerintah sekarang itu mendorong hilirisasi dalam bidang nikel ore, kemudian dalam bidang copper, dalam bidang boksit, karena itu menciptakan lapangan kerja, nilai tambah, kemudian teknologi transfer, dan membuat kita masuk dalam apa yang disebut global supply chain. Saya bicara juga dalam obat, elok juga Ibu Kepala kalau satu ketika kita masuk dalam global supply chain dalam bidang obat. Nah itu memerlukan satu, apakah itu herbal, apakah itu nanti bicara kimia, itu saya kira bisa dilahirkan. Oleh karena itu peneliti-peneliti nanti, Ibu juga perlu mendorong mereka untuk bekerja. Upaya percepatan dan penyederhanaan dan pembinaan serta memperoleh dukungan dari pelaku usaha dari dalam dan luar negeri. Dalam hal ini pelaku ekosistem digital seperti Lazada, Shopee dan GDID untuk segera membuat kesepakatan bersama dengan Badan POM. Untuk POM mengenai pengawasan peredaran, pengiriman dan iklan penjualan obat dan makanan melalui sistem elektronik. Tapi kalau Anda masih, karena semua sekarang transaksi makin less cash transaction. Semua orang pakai online. Dan itu membuat negeri kita ini tambah baik. Dan itu akan mengurangi banyak korupsi. Kalau yang masih nekat untuk korupsi, itulah sekarang yang Bapak Ibu lihat, saksikan skala itu. Oleh karena itu saya berharap kita bangun jiwa kita yang jujur dalam bekerja. Ibu Kepala Badan yang saya hormati, semangat gotong royong untuk mengembangkan produk dalam negeri yang berkualitas perlu selalu diupayakan. Dan itu bisa. Semangat dan budaya gotong royong bangsa Indonesia diwujudkan dalam sebuah gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini merupakan kerja bersama dan kolaborasi semua kepentingan untuk baik pemerintah dan swasta untuk membantu UMKM dapat bertahan. Ini saya pikir produk itu sebabnya kami dengan Pak Tama mohon pada Presiden nanti semua eselon 2, 3 Pak Tama ya, itu nanti beli semua tuh pakai pakai online. Ya, dan itu kita akan launching hari tanggal 8. Tanggal 8. Jadi kami sepakat dan Presiden setuju. Nah, saya harap ibu-ibu sekalian kita belanja juga pakai online tuh pastinya kenanya yang jangan yang pakai gede-gede, yang kecil-kecil itu. Ada kan nama restoran atau apa, jual baju apa, jangan dari yang gede-gede. Hingga akhir Juni 2020 tercatat lebih dari 800.000 unit UMKM yang telah bergabung ke ekosistem digital melalui gerakan nasional ini. Target kita adalah 2 juta UMKM, on top of 8 juta yang sudah ada, termasuk di 17 sektor ekonomi kreatif untuk masuk ke dalam ekosistem digital sebagai arahan Presiden. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian,
dan khususnya Ibu Kepala Badan yang hormat, mari kita jadikan UMKM tuan rumah di negeri sendiri dan tuan rumah yang bermartabat, berdikari dan inovatif. Kita jangan pernah merasa bahwa kita ini negara yang tidak maju. Saya ingin pesan pada Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah Anda bermimpi negara maju itu memberikan fasilitas supaya kita maju jadi negara maju. Trust me, not gonna happen. Jadi kau sendiri yang membuat kau mau jadi negara maju atau tidak. My own experience, dengan umur saya hampir 73 tahun ini, saya share pada Anda, jangan pernah yang kalian yang lebih muda dari saya, mimpi bahwa negara maju itu akan menghela kamu supaya menjadi negara maju. Tidak akan ada terjadi. Kenapa? Karena Indonesia ini negara super kaya. Saya sudah bisa buktikan sama kamu karena saya ngalamin sekarang. Bagaimana kita buat hilirisasi nikel ore ini sampai pada lithium baterai. Bagaimana kita kawinkan sekarang koper itu, kita ambillah asam sulfatnya untuk lithium baterai. Bagaimana sekarang boksit yang ada di Bintan itu, turunannya ke bawah, itu juga kita pakai aluminiumnya untuk tadi lithium baterai. So, tahun 2027 untuk Anda ketahui, 2027 di Eropa itu tidak akan lagi fossil car. Semua adalah electric car. Kalau electric car, maka lithium baterai Indonesia adalah salah satu produser terbesar di dunia. Dan itu banyak negara maju tidak mampu, sehingga kita dibawa ke WTO. Padahal ekspor raw material kita ke sana hanya 2%. Ini sebagai contoh pada Bapak Ibu sekalian, kebanggaan kita sebagai bangsa besar itu harus kita bangun. Kekompakan kita itu mesti penting, gotong royong kita itu mesti penting. Jangan kita saling cepat menyalahkan satu sama lain. Kalau itu kita jalankan, insya Allah negeri ini akan hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya merespon Pak. Terima kasih Pak Bapak Menko atas segala arahannya dan pengingat untuk kami. Alhamdulillah kami memang sudah terus mengembangkan registrasi dan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi. Jadi itu adalah memang hikmah dari masa pandemik ini ya, karena kita harus work from home, akhirnya kita terus mengembangkan walaupun sebelumnya juga kami terus mengembangkan. Jadi sekarang sebetulnya semua sudah online untuk registrasi. Jadi memang itu tadi transparansi dan juga percepatan. Tadi sudah kami paparkan, saya sendiri tidak ingat tapi data-datanya sendiri menunjukkan bahwa memang sudah banyak percepatan yang sudah kami lakukan dan kami terus berupaya untuk terus mencari inovasi hingga memang terus mempercepat perizinan tapi tetap menjaga bahwa produk kita itu betul-betul aman, bermutu, kualitas ekspor gitu. Jadi tidak hanya menjadi memenuhi demand dari dalam negeri, jadi buatan kita bangga buatan dalam negeri, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi negara pengekspor yang semakin tumbuh besar di bidang obat dan makanan. Saya kira potensi itu kami sangat setuju, ada sekali dan saya selalu mengatakan pada teman-teman juga untuk kita selalu berkolaborasi, berinovasi dan memang kita selalu harus ada di depan ya, dikaitkan dengan mengedukasi para pelaku usaha terutama UMKM dan mengedukasi masyarakat terutama untuk membeli produk obat dan makanan yang aman dan bermutu, tapi kita harus ikhlas bahwa kita selalu ada di belakang apabila industri berkembang dan sebagainya, pasti terima kasihnya tidak ke Badan POM. Tapi kalau ada apa-apa kami juga yang dimarah-marahin, tapi itu adalah keikhlasan bekerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya kira teman-teman sangat bersemangat dalam melakukan tugas dan fungsinya kami untuk mendukung aspek kemandirian dan dukungan untuk dunia usaha obat dan makanan. Terima kasih atas arahannya Pak Menko.